Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam ketika dunia terdiam dan hati terasa ingin bersujud? Di saat itulah Allah membuka pintu langit dan memanggil hamba-hambanya yang rindu kepadanya. Salat tahajud bukan sekadar ibadah malam, tetapi pertemuan paling intim antara hamba dan Rabb-Nya. Dan bagi siapapun yang menjaganya, Allah telah menyiapkan janji-janji yang luar biasa, rezeki, ketenangan, dan pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah disangka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Anda sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, atau Bali? Atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Arab Saudi, atau negara lainnya? Silakan tuliskan asal daerah Anda di kolom komentar, agar kita merasa lebih dekat dalam kebersamaan iman. Sahabat, tahajud adalah rahasia para kekasih Allah. Di saat manusia terlelap, mereka bangun untuk mengetuk pintu langit. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, tetapi untuk mengadu dan berserah. Dan Allah sangat mencintai hamba yang mencarinya di waktu sunyi. Itulah sebabnya tahajud selalu berbuah keberkahan, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa, Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahajud adalah salah satu bentuk tertinggi dari ketakwaan. Ketika kita bangun di malam hari dan mengorbankan kenyamanan demi Allah, kita sedang menunjukkan bahwa Allah lebih penting daripada tidur dan dunia. Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya penuh kesempitan. Ia mulai menjaga tahajud. Ia tidak meminta kaya, hanya meminta Allah menenangkan hatinya. Beberapa waktu kemudian, bukan hanya rezekinya yang membaik, tetapi jiwanya menjadi lebih lapang, dan hidupnya terasa lebih ringan. Inilah salah satu tanda janji Allah yang mulai bekerja. Segmen pertama ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana tahajud mengubah hidup. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas satu persatu janji Allah bagi orang-orang yang setia bangun di malam hari, dan bagaimana kita bisa meraihnya dengan hati yang tulus. Sahabat yang dirahmati Allah, janji pertama Allah bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah dibukanya pintu rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari kerja keras di siang hari. Padahal Rasulullah mengajarkan bahwa keberkahan rezeki justru ditentukan oleh kedekatan kita dengan Allah. Tahajud adalah salah satu kunci terbesar untuk membuka keberkahan itu. Karena di saat itulah kita benar-benar menunjukkan ketergantungan kita kepadanya. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam terakhir, meninggalkan tidur dan kenyamanan demi bersujud, Allah melihat pengorbanannya. Dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan seorang hamba. Rezeki bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Peluang baru, pertolongan orang baik, kemudahan dalam usaha, atau keberkahan dalam harta yang sudah ada. Banyak orang tidak menjadi kaya, tetapi hidupnya terasa cukup dan tenang. Inilah rezeki yang paling indah. Sahabat, rezeki bukan hanya tentang uang. Ia juga tentang kesehatan, anak yang berbakti, pasangan yang setia, dan hati yang lapang. Semua ini adalah bentuk rezeki yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang dekat dengannya. Tahajud membuka mata kita untuk menyadari nikmat ini, sehingga kita tidak lagi merasa kekurangan meski hidup sederhana. Ada kisah tentang seorang pedagang kecil yang rutin tahajud. Ia tidak memiliki toko besar, tetapi usahanya selalu cukup. Pelanggannya setia dan utangnya selalu lunas. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Aku hanya mengetuk pintu Allah di malam hari." Inilah bukti bahwa rezeki yang diberkahi lebih menenangkan daripada rezeki yang besar tapi gelisah. Sahabat yang baik, ketika Allah memberi rezeki melalui tahajud, Dia juga menjaga kita dari rezeki yang merusak. Kita mungkin tidak mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi kita selalu mendapatkan apa yang kita butuhkan. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Janji pertama ini mengajarkan bahwa tahajud bukan hanya ibadah, tetapi investasi kehidupan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji kedua Allah, ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jika Anda ingin Allah memberkahi rezeki Anda, tuliskan, "Ya Allah, cukupkan aku" di kolom komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, janji kedua bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah ketenangan hati yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini.
Banyak orang memiliki harta, jabatan, dan kenyamanan, namun jiwanya tetap gelisah. Sebaliknya, orang yang terbiasa bangun di malam hari untuk menghadap Allah, seringkali memiliki hati yang lebih damai meski hidupnya sederhana. Inilah hadiah dari langit bagi hamba yang mendekat di waktu sunyi. Ketenangan ini lahir karena tahajud menghubungkan hati kita langsung dengan sumber segala ketenangan, yaitu Allah. Saat kita sujud di malam hari, kita sedang meletakkan seluruh beban hidup di hadapannya. Rasa takut, kecewa, dan letih perlahan larut. Dan yang tersisa hanyalah rasa aman. Karena kita tahu ada zat yang maha mengatur segalanya. Sahabat, orang yang rutin tahajud tidak mudah panik. Ketika masalah datang, ia lebih cepat kembali kepada Allah daripada larut dalam kecemasan. Inilah perbedaan besar antara hati yang sering bersujud dan hati yang jarang menyentuh sajadah. Yang satu tenang karena yakin Allah ada, yang lain gelisah karena hanya melihat masalah. Ada kisah tentang seorang ibu yang hidupnya penuh ujian. Ia tidak kaya, tetapi setiap malam ia bangun untuk tahajud. Ketika ditanya mengapa ia tetap terlihat damai, ia berkata, "Karena aku sudah menyerahkan semua kepada Allah." Inilah kekuatan tahajud. Ia mengubah kegelisahan menjadi kepasrahan yang menenangkan. Sahabat yang baik, ketenangan dari tahajud bukan hanya terasa di malam hari, tetapi juga mengalir ke siang hari. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih lapang menghadapi hidup. Bahkan ketika keadaan tidak berubah, hati kita sudah berubah menjadi lebih kuat. Janji kedua ini menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya memperbaiki keadaan, tetapi juga memperbaiki jiwa. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji ketiga Allah, pertolongan yang datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Sahabat yang dirahmati Allah, janji ketiga bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak orang merasa hidupnya buntu, pintu-pintu tertutup, dan harapan semakin menipis. Namun bagi orang yang rutin tahajud tidak ada kata buntu, karena setiap malam ia mengetuk pintu langit, dan pintu langit tidak pernah terkunci. Allah sering memberi pertolongan bukan dengan cara yang kita rencanakan, tetapi dengan cara yang paling tepat. Kadang melalui orang yang tidak kita duga. Kadang melalui kejadian yang awalnya tampak buruk, namun berakhir menjadi kebaikan. Tahajud membuat kita peka terhadap pertolongan ini, karena hati kita sudah terhubung dengan kehendak Allah. Sahabat, orang yang bangun di malam hari untuk bersujud tidak pernah benar-benar sendirian. Ketika dunia terasa menjauh, Allah justru semakin dekat. Dan ketika Allah dekat, pertolongan selalu berada di sekitar kita. Inilah sebabnya banyak orang yang menjaga tahajud merasa selalu ada jalan keluar. Meski keadaan terlihat sulit. Ada kisah tentang seorang bapak yang terlilit masalah besar. Ia mulai menjaga tahajud. Beberapa waktu kemudian, solusi datang dari arah yang sama sekali tidak ia duga. Ia berkata, "Aku tidak tahu siapa yang menolongku, tapi aku tahu Allah mendengar doaku." Inilah bukti nyata janji Allah yang bekerja. Sahabat yang baik, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk menghilangkan masalah. Kadang ia datang dalam bentuk kekuatan untuk menghadapinya. Dan kekuatan ini lahir dari sujud-sujud malam yang penuh keikhlasan. Janji ketiga ini mengingatkan kita bahwa tahajud adalah pintu darurat yang selalu terbuka. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji keempat Allah. Bagaimana tahajud mengangkat derajat dan memuliakan hidup, sahabat yang dirahmati Allah. Janji keempat bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah diangkatnya derajat dan dimuliakannya hidup. Allah tidak hanya memberi rezeki dan pertolongan, tetapi juga mengangkat posisi seseorang di sisinya dan di mata manusia. Orang yang sering bersujud di malam hari sedang menanam kemuliaan yang akan tumbuh dalam hidupnya. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang yang menjaganya. Ketika seseorang bangun untuk tahajud, ia sedang memilih Allah di atas kenyamanan. Dan siapa yang memilih Allah, Allah akan meninggikannya dengan cara yang paling indah. Sahabat, kemuliaan tidak selalu berupa jabatan atau kekayaan. Seringkali ia hadir sebagai wibawa, ketenangan, dan dihormatinya seseorang tanpa ia minta. Orang yang dekat dengan Allah memancarkan cahaya yang membuat orang lain merasa segan dan percaya. Inilah kemuliaan yang lahir dari tahajud.
Ada kisah tentang seseorang yang hidupnya biasa saja. Ia mulai menjaga tahajud. Perlahan sikapnya berubah, ucapannya menjadi lebih bijak, dan orang-orang mulai menghormatinya. Ia tidak mengejar kemuliaan, tetapi kemuliaan yang mendatanginya. Inilah cara Allah memuliakan hamba-Nya. Sahabat yang baik, derajat yang diangkat oleh Allah tidak mudah jatuh, karena ia tidak dibangun di atas pujian manusia, tetapi di atas keridaan Allah. Inilah kemuliaan yang bertahan lama dan membawa kedamaian. Janji keempat ini mengajarkan bahwa tahajud bukan hanya memperbaiki keadaan, tetapi juga membentuk siapa diri kita. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji kelima Allah, pengampunan dosa dan pembersihan hati. Sahabat yang dirahmati Allah, janji kelima bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah diampuninya dosa dan dibersihkannya hati. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita membawa kesalahan, penyesalan, dan luka masa lalu. Tahajud adalah waktu terbaik untuk membersihkan semuanya. Di saat dunia terdiam, Allah membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Rasulullah mengajarkan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan bertanya, "Siapa yang memohon ampun, aku ampuni." Ini adalah undangan langsung dari Allah. Ketika kita bangun dan bersujud, kita sedang menjawab panggilan itu. Dan tidak ada doa taubat yang lebih kuat daripada yang diucapkan dalam kesunyian malam. Sahabat, pengampunan Allah tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga mengangkat beban dari hati. Banyak kegelisahan kita sebenarnya berasal dari rasa bersalah yang tidak pernah kita lepaskan. Tahajud membantu kita menyerahkan semua itu kepada Allah. Dan ketika Allah mengampuni, hati kita menjadi lebih ringan dan lebih tenang. Ada kisah tentang seseorang yang merasa hidupnya hancur karena kesalahan masa lalu. Ia mulai menjaga tahajud dan memperbanyak istighfar. Perlahan, rasa bersalahnya berubah menjadi harapan. Ia berkata, "Aku merasa seperti dilahirkan kembali." Inilah keajaiban pengampunan Allah yang turun melalui tahajud. Sahabat yang baik, hati yang bersih lebih mudah merasakan kebahagiaan. Kita tidak lagi dibayang-bayangi oleh masa lalu. Kita melangkah dengan jiwa yang lebih lapang. Dan inilah salah satu hadiah terbesar dari tahajud. Janji kelima ini mengingatkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita mau bangun dan bersujud. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji keenam Allah, doa yang lebih mustajab dan cepat dikabulkan. Jika Anda ingin memulai lembaran baru, tuliskan Astagfirullah di komentar sebagai niat baik. Sahabat yang dirahmati Allah, janji keenam bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah doanya menjadi lebih mustajab. Banyak orang berdoa siang dan malam, tetapi merasa doanya tidak didengar. Namun Rasulullah mengajarkan bahwa waktu paling mustajab untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Di saat itulah langit paling dekat, dan rahmat Allah paling terbuka. Ketika seseorang bangun di malam hari, ia sedang memilih waktu yang paling dicintai Allah. Doa yang dipanjatkan di saat dunia terdiam lahir dari hati yang lebih jujur dan lebih khusyuk. Tidak ada gangguan, tidak ada pamer, hanya hamba dan Rabb-Nya. Inilah kondisi terbaik untuk doa dikabulkan. Sahabat, doa tahajud seringkali dikabulkan dengan cara yang lebih indah daripada yang kita minta. Kadang Allah memberi sesuai permintaan. Kadang Allah memberi lebih baik. Dan kadang Allah menunda karena ingin memberi di waktu yang lebih tepat. Namun satu hal yang pasti, doa itu tidak pernah sia-sia. Ada kisah tentang seorang ibu yang setiap malam berdoa untuk anaknya. Ia menjaga tahajud dengan penuh kesabaran. Bertahun-tahun kemudian, anaknya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia berkata, "Aku tahu Allah mendengar doaku di malam hari." Inilah bukti bahwa doa tahajud bekerja meski kita tidak langsung melihat hasilnya. Sahabat yang baik, doa yang mustajab juga membawa ketenangan. Kita tidak lagi cemas tentang hasil, karena kita tahu Allah sudah mendengar. Dan ketika Allah mendengar, urusan kita sudah berada di tangan yang paling aman. Janji keenam ini mengajarkan bahwa tahajud adalah jembatan terdekat antara kita dan doa yang dikabulkan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji ketujuh Allah, perlindungan dan penjagaan hidup. Sahabat yang dirahmati Allah, janji ketujuh bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah hidupnya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Banyak bahaya yang tidak kita lihat, banyak musibah yang hampir menimpa,
namun ditahan oleh tangan Allah. Tahajud adalah salah satu sebab terbesar datangnya penjagaan ini. Ketika kita bersujud di malam hari, kita sedang memohon perlindungan langsung dari Zat yang Maha Menjaga. Allah tidak hanya melindungi tubuh kita, tetapi juga hati dan langkah kita. Orang yang rutin tahajud sering dijauhkan dari keputusan yang merusak hidup. Ia lebih berhati-hati, lebih peka, dan lebih terjaga dari jalan yang salah. Inilah perlindungan yang sering tidak kita sadari, tetapi sangat berharga. Sahabat, banyak orang selamat dari hal buruk bukan karena keberuntungan, tetapi karena doa tahajud. Allah menahan keburukan yang seharusnya datang. Allah mengalihkan kita dari jalan yang berbahaya. Dan semua itu terjadi karena hubungan kita dengannya terjaga melalui sujud malam. Ada kisah tentang seseorang yang hampir membuat keputusan besar yang salah. Ia sedang rutin tahajud. Tanpa ia mengerti mengapa, hatinya berubah, dan ia membatalkan keputusan itu. Bertahun-tahun kemudian ia sadar bahwa Allah telah menyelamatkan hidupnya. Inilah salah satu wajah dari perlindungan Allah. Sahabat yang baik, hidup yang dijaga Allah terasa lebih aman. Bukan berarti tidak ada ujian, tetapi ujian itu tidak menghancurkan kita. Karena Allah selalu menahan, agar beban tidak melebihi kemampuan kita. Janji ketujuh ini menunjukkan bahwa tahajud bukan hanya tentang mendapatkan, tetapi juga tentang dijaga. Di segmen berikutnya, kita akan membahas janji ke-8 Allah. Bagaimana tahajud membawa cahaya dan harapan dalam hidup. Jika Anda ingin hidup yang lebih terjaga, tuliskan "Ya Allah, jagalah aku" di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, janji ke-8 bagi orang yang menjaga sholat tahajud adalah hadirnya cahaya dan harapan dalam hidup. Banyak orang hidup dalam gelapnya pikiran, ketakutan, dan keputusasaan. Namun tahajud menyalakan cahaya di dalam jiwa. Ketika seseorang rutin bangun di malam hari untuk bersujud, Allah membersihkan hatinya dari kegelapan dan menggantinya dengan keyakinan yang menenangkan. Cahaya ini membuat kita lebih peka terhadap kebaikan. Kita mulai melihat hikmah di balik ujian. Kita tidak lagi mudah menyerah ketika keadaan sulit. Karena di dalam hati sudah tumbuh keyakinan bahwa Allah sedang menuntun langkah kita. Inilah salah satu keajaiban terbesar dari tahajud. Ia tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga cara kita memandang hidup. Sahabat, harapan yang lahir dari tahajud bukanlah harapan kosong. Ia adalah harapan yang bersandar pada janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah ingkar. Ketika hati kita dipenuhi cahaya ini, masa depan tidak lagi menakutkan. Kita melangkah dengan percaya. Meski jalan belum sepenuhnya terlihat, ada kisah tentang seseorang yang pernah berada di titik terendah hidupnya. Ia mulai menjaga tahajud. Perlahan, hatinya menjadi lebih terang. Ia mulai melihat peluang dan jalan keluar yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia berkata, "Allah menyalakan lampu di hatiku." Inilah cahaya tahajud yang membimbing kita. Sahabat yang baik, cahaya ini juga membuat kita lebih mudah bersyukur dan memaafkan. Kita tidak lagi terjebak dalam luka lama. Karena hati yang terang tidak suka tinggal dalam gelapnya dendam dan kesedihan. Inilah ketenangan yang datang dari hubungan yang dekat dengan Allah. Janji ke-8 ini menunjukkan bahwa tahajud adalah sumber cahaya bagi jiwa. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semua janji Allah dan melihat bagaimana tahajud bisa benar-benar mengubah hidup secara menyeluruh. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyusuri seluruh janji Allah bagi orang yang menjaga sholat tahajud, kini kita memahami bahwa ibadah ini bukan sekadar bangun di malam hari. Kita telah melihat bagaimana tahajud membuka pintu rezeki, menghadirkan ketenangan, mendatangkan pertolongan, mengangkat derajat, mengampuni dosa, memustajabkan doa, menjaga hidup, dan menyalakan cahaya harapan. Semua ini adalah bukti bahwa tahajud adalah jalan yang Allah sediakan bagi siapa saja yang ingin hidupnya berubah. Tahajud bukan hanya untuk orang yang sudah baik. Justru tahajud adalah jalan bagi orang yang ingin menjadi lebih baik. Allah tidak menunggu kita sempurna untuk datang kepadanya. Allah hanya menunggu kita mau bangun dan bersujud. Disitulah segala perubahan dimulai. Disitulah Allah menata ulang hidup kita dengan caranya yang penuh kasih. Sahabat, mungkin hari ini hidup Anda terasa berat. Mungkin doa Anda terasa lama dijawab. Namun ingatlah, setiap sujud di malam hari sedang dicatat dan disiapkan balasannya. Allah tidak pernah menunda tanpa alasan. Dia hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk memberi.
Dan tahajud adalah tanda bahwa kita percaya kepada waktu Allah. Jika selama ini kita terlalu sibuk di siang hari, mari kita mulai memberi waktu terbaik di malam hari untuk Allah. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Cukup 1 rakaat, 1 doa, 1 tangisan jujur. Karena di hadapan Allah, kejujuran lebih berharga daripada keindahan kata. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil untuk bangun di sepertiga malam. Semoga setiap sujud kita menjadi sebab datangnya rezeki, ketenangan dan pertolongan yang tidak pernah kita sangka. Dan semoga hidup kita tidak lagi dikendalikan oleh kecemasan, tetapi oleh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jika sahabat merasakan ketenangan dan manfaat dari hikmah ini, silakan tuliskan niat baik Anda di kolom komentar sebagai doa bersama. Dan bila berkenan, ikuti channel ini agar lebih banyak hati yang bisa dikuatkan melalui cahaya sholat tahajud.